Masih di Radio Network barengan Reza Bima, listeners. Apa yang akan terjadi jika kalau maestro musik Indonesia berkolaborasi dengan penyanyi yang lagunya hitsnya banyak gitu ya? Udah pasti akan menghasilkan karya yang indah. Seperti yang terjadi pada dua musisi yang sudah datang ke iRadio Jakarta, listeners. Keduanya baru saja mengeluarkan karya kolaborasinya yang berjudul Jangan Semudah Ini. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Anmesh Kamaleng dan Om Erwin Gutawa. Siap. Wih, ini sungguh kehormatan ya Om. Waduh. Saya beneran ngefans gitu ya sama seorang Erwin Gutawa. Pertama dari pemain bass Karimata. Betul. Udah gitu saya beneran nangis waktu ketika Synchronize Fest 3 tahun lalu. Ya. Om konser dengan atas nama Krisya waktu itu. Krisya Live. Dan mengeluarkan lagu yang belum pernah didengarkan sebelumnya. Dengan suara Krisya itu masih ingat banget saya Om. Itu terima kasih untuk udah diapresiasi. Makasih untuk karya-karyanya Om. Anmesh, kita ketemu lagi sekarang. Gimana, sehat semua? Sehat dong. Sehat semua ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Wah, lagi puasa nih berarti nih. Saya puasa. Wih, mantap. Oke. Kita langsung aja sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang single ini gitu ya. Saya mau tanya dulu ke Om Erwin. Kan kemarin sempat juga kolaborasi sama Ardhito, juga Yura Yunita gitu ya. Terus sekarang dengan Anmesh gitu. Apa pertimbangannya Anmesh yang dipilih? Kalau sebenarnya emang saya kalau berkolaborasi itu lumayan picky ya. Artinya pengen dapat sesuatu selalu dari kolaborator saya gitu. Dari dulu tuh. Tapi saya memang tidak anti dengan soal generasi, genre musik. Karena saya pernah bekerja sama dengan yang anak rock lah, bahkan penyinden dan segala macam saya suka gitu. Yang penting ada istimewanya. Nah, kalau kita urut tadi kamu udah nyebut Yura, itu istimewa banget menurut saya karena emang Yura seorang penyanyi yang keren. Ardhito juga punya keistimewaan tersendiri. Jadi benang merahnya sebenarnya istimewa semuanya. Dan semuanya keren. Jadi Anmesh juga termasuk yang saya bilang dia tuh keren dan istimewa. Jadi saya pengen bekerja sama dia karena saya yang ngajak kerja sama ini. Gitu. Pengen banget dari dulu diajak Anmesh cuman dia nggak ngajak-ngajak, jadi gua aja yang ngajak. Kalau dari sisi Anmesh sendiri kan ini Om Erwin katanya ngajak gitu. Terus waktu diajak, apa tanggapan lo waktu itu, Mes? Wah, musisi Indonesia juga kalau diajak Erwin Gutawa juga bakal nolak udah pasti. Terus pas dikasih tahu sama tim manajemen bahwa ada tawaran Om Erwin. Sebelumnya Om Erwin udah bilang juga sih, semoga kita bisa berkolaborasi di satu single gitu. Karena kita udah Om Erwin udah ngajak Anmesh tuh dari 2018, sudah kenal Anmesh lama. Akhirnya pas jadi juga Anmesh juga nggak kaget, cuman bangga banget karena bisa berkolaborasi dengan salah satu orang, sosok yang penting untuk karirnya Anmesh. Sosok penting kan. Ya, dia dulu waktu dia main piano gue yang ngajarin kan. Masih kecil, enggak di industri musik sih. 2018 sempat kenalan, abis itu 2022 baru berkolaborasi. Nah, kalau ini rekaman 2021 sih. Oh, rekamannya tahun kemarin. 2021. Oke. Nah, prosesnya itu sendiri bagaimana Om? Tadi Om bilang Om yang ngajak si Anmesh. Udah gitu Anmesh pastinya akan seneng dan langsung pengen mau berkolaborasi gitu. Nah, terus prosesnya seperti apa? Penulisannya gimana? Terus workshopnya seperti apa? Jadi sebenarnya ini kan lagu yang Jangan Semudah Ini sebenarnya bukan lagu baru ya. Jadi emang konsepnya lagu lama yang pernah saya ciptakan. Kebetulan lagu Jangan Semudah Ini ATXCB sama Ruth Sanaya. Iya. Jadi mungkin pertama kali ketika Anmesh itu pasti kita saya nyodorin, Mes, kita akan kembangin lagu ini ya. Jadi sebetulnya saya kalau bekerja sama kolaborator siapapun itu saya selalu meminta dia atau siapapun penyanyi atau musisi yang bekerja sama untuk kembangin sesuai jati diri atau ciri khas gaya penyanyi. Nah, untuk itu saya kasih tahu lagunya dan kemudian kita berworkshop ya, dan Anmesh kemudian jadi bisa pelajarin lagunya dan ada beberapa tambahan bagian yang beda dengan yang lama, yaitu kita workshopkan. Jadi gitu sih caranya, sembari memberi ibaratnya kenyamanan bagi penyanyi atau penyanyi untuk bisa masuk di musik yang saya bikin. Gitu. Keren banget. Kenyamanan. Jadi Jangan Semudah Ini kan pernah dirilis di tahun 90 sama 96 ya kalau saya nggak salah ya. Nah, terus ada persiapan khusus nggak tuh, Mes? Maksudnya mungkin dengerin lagu yang lalunya atau gimana? Iya, kebetulan karena ada Om Erwin jadi hasilnya udah pasti bagus di kepala
kepalanya Unmesh gitu. Jadi pas dengar versinya Ruth Sahanaya, belum dengar versinya Atik Sibi. Jadi emang hampir mirip kan. Ya lumayan ini sih banyak PR juga karena dua lagu sebelumnya dinyanyiin oleh cewek, dua penyanyi cewek hebat, dan sebuah keputusan yang besar untuk merecycle lagu ini dan dinyanyiin oleh seorang pria, Unmesh. Jadi ya harus menaruh rasa sebagai penyanyi, Unmesh sebagai penyanyi cowok harus menaruh rasa ya ini mungkin curhatan banyak orang yang lumayan berat juga kan. Jangan tinggalin gue dong. Intinya gitu kan. Jadi lagu ini juga pas Om Erwin ceritain juga kisah lagu ini berat juga bagi Unmesh untuk mewakilkan lewat suaranya Unmesh. Jadi karena musiknya juga udah bagus, jadi ya begitu gampang buat kawinnya sama Om Erwin lagunya. Jadi ya ini menurut Unmesh sebuah karya yang sangat luar biasa dan tidak sesuai dengan judul lagunya. Oke. Mudah sebenarnya. Jangan semudah ini. Kita tahan dulu ya. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya, dan kalau misalnya kita dengarkan progresinya juga benar, nggak segampang itu kan. Nggak segampang itu juga gitu ya. Nah, kita langsung aja deh. Maksudnya Unmesh tidak semudah itu tuh apa gitu? Dari lagu Jangan Semudah Ini. Mungkin pas teman-teman denger lagu ini jadi enak ya gitu. Maksudnya kayak wah enak orkestra di depan ya kan. Gitu mewah, megah gitu. Iya. Diiringi oleh orkestra yang keren dari Om Erwin Gutawa dan juga Unmesh. Tapi pas semudah itu kalian dengar, pas kalian coba mainin ini chordnya itu susah banget. Main kuncinya, main gripnya. Gripnya. Nah, apakah waktu sebelum take itu Unmesh pernah bilang, Om, sulit nih gitu. Pernah gitu ya? Sempet gitu gak? Sebenarnya untuk seorang penyanyi pasti butuh waktu buat penyesuaian karena emang perpindahan chordnya juga lumayan sulit toh. Tapi untuk penyanyi agak mudah. Cuman begitu nanti teman-teman musisi yang mau ngiringin coba kebayang lagu ini itu agak butuh effort yang lumayan dan mungkin ya contekan di ini kali Google ya. Kalau nggak langsung tanya ke Om Erwin aja. Silakan Om Erwin. Iya, saya gini sebenarnya itu nggak susah. Oke. Pertama kali memang agak nggak biasa aja dalam konteks kalau kita membandingkan dengan katakan progresi kalau tadi bilang atau chord yang Unmesh bilang bahwa progresi yang normal di dunia di lagu pop gitu. Memang bukan sengaja emang lagu itu terdiri dari beberapa nada dasar yang membuat orang pindah. Tapi sebetulnya itu flow-nya gampang banget. Bagiannya tetap ada bait dan ref dan chorus bait lagi ada bridge segala macam. Tapi kenapa saya juga percaya ini tetap bagus karena saya tahu musikalitasnya Unmesh. Jadi dari awal juga ini pasti bisa. Kan kebetulan saya banyak berdiskusi sama Gita anak saya karena Gita di balik layarnya di proyek-proyek ini kan. Dia yang pilih Unmesh terus saya pilih dia pasti bisa. Nggak mungkin dia nggak bisa karena Unmesh pencipta lagu banyak ngerti banyak musik, gak cuma sekedar nyanyi bagus gitu. Jadi ketika suaranya bagus, nyanyiannya bikin gemes siapa menyentuh nyanyiannya kan selalu menyentuh. Kemudian musikalitasnya keren, jadi dikasih apa juga bisa. Jadi karena banyaknya perbedaan scale atau tanda nada gitu ya. Jadinya kelihatannya susah gitu. Sebenarnya nggak perlu mengintimidasi siapapun yang dengar karena itu cuma proses di balik layar karena sebetulnya ini cuma nggak biasa di garapan belakang back soundnya lah ya atau iringannya, tapi nyanyiannya sebenarnya flow-nya tuh Unmesh keren banget karena menyentuh dan indah nyanyiannya. Mes. Berarti biarpun susah lu bisa, Mes. Itu bisa aman. Bisanya karena di direct Om Erwin juga. Kalau nggak di direct juga. Tapi butuh proses yang lama nggak untuk tune di dalam lagu itu? Enggak. Sebenarnya semua udah diselesain pas workshop gitu. Oke. Itu gunanya workshop ya Om ya. Betul. Semuanya udah di clear, udah diberesin dari musiknya. Om Erwin juga cari yang terbaik, Unmesh juga cari gaya nyanyi yang terbaik di direct sama Om Erwin juga. Jadi untuk kesulitannya sih mungkin pas workshop, pas take vokal ada beberapa kali diulang tuh salah satu part yang
lumayan sulit karena emang itu satu napas tapi emang harus disambung gitu, jadi harus diulang-ulang. Cari yang terbaik. Jadi ulang-ulang tuh cari yang terbaik. Udah bagus, ayo bisa lebih bagus lagi. Tapi caranya gini nih, dengar. Susah kalau standar di atas rata-rata susah. Dengar nih, ini yang susah. Pas disuruh ulangnya kayak gini nih. Oh ini keren sih, tapi kayaknya bisa lebih keren. Maksudnya apa salahnya langsung kayak jelek gitu. Gue kurang suka nih. Kenapa gak gitu aja? Kok jelek sih Mas? Ini keren sih. Oh keren nih. Tapi kayaknya harus ulang lagi deh. Cari yang terbaik untuk para pendengar. Itu diplomasinya aja Mes. Ya gak kan? Keren dong Om. Jadi hati-hati kalau Om Erwin bilang keren itu hati-hati. Kalau Om Erwin bilang keren itu hati-hati. Tapi akhirnya bilang keren dong. Keren. Ujungnya kan tetap keren. Keren. Nah, pemilihan lagu ini sendiri nih Om, pasti kan ada pertimbangan kan, karena sudah pernah dirilis di tahun 90-an gitu. Nah, apakah ini berhubungan dengan karakternya Unmesh sendiri atau memang moodnya Om aja nih, aku pengen lagu ini? Jadi sebenarnya konsep keseluruhannya itu sebenarnya saya emang dari tahun lalu tuh dengan kita pengen menggarap, ada satu project yang menggarap lagu-lagu yang pernah saya bikin di tahun 80, 90 sampai 2000-an. Okay. Sebenarnya itu konsepnya dulu, baru di-choose lagu-lagu yang mungkin. Nah, pertama kali Takut Duga, terus ada lagu Masa-Masa Ini Januari yang nyanyi Ardhito. Jadi kita milih lagunya dulu, baru milih penyanyinya. Gitu. Jadi pas jangan semudah ini kepilih sebagai yang ketiga. Gitar radarnya nyala tuh sama Unmesh nih pasti keren banget nih gitu. Nah, kalau misalnya listeners gitu cek lagu ini di YouTube gitu, pasti kan beda banget nih ya aransemennya gitu ya. Kalau misalnya boleh dijelasin sama Unmesh gitu, perbedaan paling signifikan antara yang 90-an sama yang sekarang tuh apa, Mes? Kalau Tante Atik Sibi sama Tante Ruth Sahanaya itu kan lebih kayak pop rock ya Om ya. Lebih pop rock. Terus kalau di project terbaru yang versinya Om Erwin sama Unmesh itu lebih kayak R&B, pop R&B ya Om ya. Megah. Grande. Intronya aja udah orkestra gitu ya. Terus ada perbedaannya juga itu yang tadi belum sempat diceritain pas workshop, pas datang Om Erwin bilang, "Ini yang kamu dengar, yang lu dengar di pas latihan di rumah itu beda karena di sini ditambahin bridge-nya lagi." Nah, ini menarik nih. Ini menarik nih. Jadi intinya lu udah dapat materinya si Tante Atik Sibi sama sana ya. Pas nyampe ada lagi bahan. Kita akan bahas ini ceritanya kan, kalau saya denger liriknya gitu ya. Ya lu ninggalin gue nggak segampang ini, jangan tinggalin gue dong gitu. Nah gimana dari interpretasi Unmesh sendiri? Ya kalau dari Unmesh sendiri sih ini ya dia nggak pengen hubungannya berakhir begitu aja karena udah sayang, udah cinta, udah berjanji apa segala macam, tapi pas ditinggal sama orang yang dia sayang itu merupakan hal yang sangat sakit banget buat dia. Dia merasa terlalu cepat untuk berpisah gitu. Kalau dari Om Erwin yang bikin lagu sih apa jangan-jangan ini cinta di tahun 80-an ini? Iya Mes. Gimana Mes? Silahkan. Enggak. Jadi gini sih. Sebenarnya itu kisah cinta tuh memang lirik cinta itu lirik yang paling universal yang bisa gampang diterima dan berarti mudah dicerna gitu. Tapi kan kalau kita lihat rata-rata sekarang ini so asik aja nih saya nih. Kalau lihat gitu lirik-lirik yang top itu pasti soal selingkuh, andai ku bisa mengulang kembali segala macam. Ya kan? Rata-rata gitu. Betul banget cuma banyak orang. Betul. Lagu lu juga pasti ada yang gitu. Ada dong. Kalau nggak ada tuh bikin aja gitu. Nah, kalau saya bilang ketika kita sebenarnya itu lagu emang diciptain tahun 90. Kebetulan yang bikin lirik tuh istri saya, Lulu gitu. Siap. Nah, cuman tema kita ngomong bukan ini soal liriknya. Temanya itu adalah yuk balik lagi, kan lagu cinta bisa juga cintanya sejati dong. Benar-benar yang gak bisa ditinggalin enak gitu maksudnya. Jadi kita kayak versi lirik lagu cinta yang lain lah supaya memenuhi banyak yang cerita lirik-lirik selingkuh itu aja cinta lirik yang cinta sejati. Betul. Jadi di musik video juga kita wakilkan bahwa laki-laki itu sebenarnya setia orangnya gitu loh. Kalau udah cinta sama satu cewek, Unmesh gitu ya? Oh iya dong. Oh gitu ya. Di video klipnya itu laki-laki itu saya laki-laki yang kehilangan istrinya kan. Jadi nggak semua laki-laki ngaco loh. Betul. Ada juga yang merasa kehilangan. Oh iya. Jadi nggak semua laki-laki ngaco
pas sudah punya istri, pas belum. Makanya puas-puasin lah ngaco sekarang sebelum ada istri gitu ya. Jangan. Semangat buat yang lagi puasa ya. Semangat dong, harus dong. Nah, Om Erwin sendiri tadi sempat bilang kalau Gita ini terlibat dengan project ini gitu. Nah, seterlibat apa Om? Apakah dia yang memilih lagunya atau gimana? Iya, dia sebenarnya kayak produser dari project. Nanti kan lagu ini kan lagu ketiga boleh dia setelah Yura dengan berkolaborasi Yura, Ardhito sama Unmesh. Insya Allah nanti tiap 2 bulanan tuh akan ada lagi yang keluar gitu single-single di mana saya bisa bekerja sama dengan musisi atau penyanyi. Nah itu nanti di recap jadi album. Nah Gita produsernya. Wih keren. Gita yang yang mengkonsepkan lah cara kerjanya ini dibikin kayak gimana segala macam gitu. Belakang layarnya. Kalau tadi Om bilang udah 3 lagu nih, ya kan? Terus boleh nggak kasih bocoran dikit kira-kira bakal berapa lagu? 8. Wih. Masih panjang kan? Masih panjang. Oke. Tapi belum bisa dibocorin juga kan nextnya siapa kan? Pilihannya ada berapa, tapi semua lagi berproses semua jadi nggak tahu yang mana. Mungkin nunggu habis Idul Fitri ada keluar. Yang pasti semua yang pasti semuanya istimewa. Karena gini listeners, tadi si Unmesh tuh sempat bilang istimewa. Kalau misalnya Om Erwin itu bilang bagus atau keren, belum tentu keren listeners. Harus istimewa. Dan tadi Unmesh juga sempat cerita kalau misalnya dia dapat materi untuk dikulik, bener Mes ya? Terus tahu-tahu ketika masuk studio ternyata banyak sekali yang berubah. Gimana Mes? Jadi ceritain Mes. Pas pas dikasih tahu mau bakal bawain lagu ini untuk dijadiin single recycle lagunya Om Erwin. Ya asik juga belajar gitu, udah hafal semua segala macam. Terus yang paling parahnya nih teman-teman benar ya. Pas udah nyampe workshop nih workshop, masih nyampe di sana ternyata ada bridge-nya dong. Kenapa tidak dikasih tahu waktu saya di rumah supaya saya belajar dari rumah supaya pas nyampe. Tadinya nggak ada bridge-nya tuh. Tadinya enak tadinya tidak ada. Cuman ya Om Erwin gue tahu dan sih. Dan saya baru malah minta tolong ini bagian ini liriknya belum ada, tolong diisi juga deh. Tapi ini tantangan buat lo dong, Mes. Ya kan? Tantangan buat lo kan. Kapan lagi dijakin seorang maestro terus suruh isi bridge-nya? Saya sengaja menantang tapi karena yakin dia bisa. Karena saya tahu musikalitasnya dia bisa menjawab itu semua. Oh, benar. Saya juga pernah lihat dia jamming sama Indra Lesmana di Instagram kan waktu itu kan yang jazz itu kan. Keren itu. Keren itu. Terus gimana? Sorry tadi gimana? Tapi nggak semua penyanyi di Indonesia beruntung bisa berkolaborasi sama. Betul. Sama kan. Betul. Tapi tetap aja Mes, lu belum tentu istimewa. Ya enggak. Oh udah ya. Udah. Oh ternyata udah Mes. Ada lagi yang bukan di atas istimewa ada lagi. Nggak mau kasih tahu nanti sebutin. Nah Om, kalau kita masuk ke workshopnya lagi nih, seberapa tadi kan Unmesh sempat ngisi bridge-nya nih, sempat ngisi liriknya juga ya. Apakah musiknya juga Unmesh terlibat Om? Ya, sebelumnya saya minta masukan gitu, masukan dalam konteks supaya Unmesh tuh yang saya bilang tadi harus nyaman. Semua penyanyi yang bekerja sama saya harus nyaman dan dia harus jadi dirinya sendiri. Nggak boleh tiba-tiba Unmesh jadi siapa jadi Unmesh. Nah tentunya pasti di situ saya nanya, Mes, jadi disitulah kontribusi Unmesh terhadap musik. Mes, temponya udah oke nggak? Kuncinya udah pas nggak? Kunci dan segalanya ada dasar. Kemudian menurut lo ini kita bawa kemana? Boleh nggak gue bawa ini jadi grande apa segala macam? Jadi tadi Unmesh ngomong R&B emang juga itu hasil diskusi kita. Boleh nggak kita jadiin agak R&B supaya beda sama yang lain? Itu kontribusi Unmesh yang membuat Unmesh seharusnya jadi nyaman bekerja sama gitu. Kalau nggak kan, lo kok jadi gini gitu. Kira-kira itu cara kerja aja sih sebetulnya. Jadi kontribusinya Unmesh ada banget untuk malah meletakkan dasar-dasar ide untuk nyanyiannya dia gitu. Tapi itu menginspirasi saya banget sih Om. Ketika maksudnya gini loh, ketika oke lah mungkin levelnya berbeda, level bermusiknya berbeda, tapi Om tidak melihat itu di situ gitu. Om melihat di situ ini project kita, mari kita nyaman bareng-bareng. Kalau misalnya kita nyaman bareng-bareng, hasilnya juga akan bagus. Karena keren kalau banget. udah nyaman, di workshopnya juga keren. Pasti ini jadi jadi kita akan mengeluarkan segala kemampuan yang terbaik yang bisa. Dan itu mungkin gitu. Bedanya Om Erwin ya sama musisi-musisi senior lainnya. Oh gitu. Aja gitu. Om Erwin jangan nyebut nama itu. Ini peres kan nih Om? Enggak tahu. Oh. Enggak ya? Jadi Om Erwin tidak sekaku itu. Om Erwin tuh ya nggak sesuai di bayangannya Unmesh pertama kali. Emang bayanginnya dulu gimana? Ya udah strict ya, maestro gitu kan. Serius banget. Iya.
pas ketemu ngaco juga. Tapi Om Erwin istimewa. Tapi ada lagi kan di atas istimewa tadi nggak boleh dikasih tahu kan? Tapi disebutin Om Erwin. Nah, tadi sempat juga ngobrolin soal video klipnya. Nah, video klipnya itu siapa yang konsepin, terus prosesnya gimana, terus berapa lama produksinya? Ya, untuk produksi musik video sendiri sih dari 17A ya Om Erwin ya, bikin takun. Mereka bikin kasarnya, tapi dibahas di grup WhatsApp, terus habis itu ditanyain ada tambahan apa dan semua di situ ya ikut ambil andilnya Om ya. Jadi untuk ceritanya diperkuat lagi, disuruh pilih yang terbaik yang mana dan akhirnya di direct sama takun sama 17A ya hasilnya kayak gitu sih. Mereka mewakilkan sebuah hubungan rumah tangga di mana suaminya tuh ditinggalkan oleh istrinya karena karena sakit meninggal dan akhirnya di endingnya tuh ternyata mereka udah punya anak cewek dan si ibunya tuh nitip untuk jagain anak ceweknya gitu. Tapi si cowoknya yang bilang jangan semudah ini ninggalin kita. Nah gitu. Itu istimewa. Nah, itu laki-laki banyak laki-laki istimewa. Oh iya. Salah satunya Anmes ya Om. Keren aja. Om, kalau Om kan udah berkarir dari sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari dulu kan Om pernah main film juga. Waduh. Ya kan? Terus udah gitu di tahun 85 masih kecil. Iya, terus Om, di tahun 85 Om terjun di dunia musik gitu. Om banyak sekali ngelihat penyanyi-penyanyi gitu kan. Nah, Om lihat Anmes nih dengan karakternya, dengan suaranya, dengan attitude-nya seperti apa sekarang? Ya, kalau jadi saya kan karena saya punya karir di dunia industri musik Indonesia, jadi memantau perkembangan industri musik jadi wajib. Pasti. Belum tentu saya ngerti jenis musiknya atau genre-nya, tapi selalu ngikutin siapa yang lagi muncul, siapa yang bikin lagu keren, siapa yang lagi nyanyi bagus, genre apa yang itu. Jadi selama perjalanan saya bermusik, berkolaborasi itu emang banyak banget artis yang akhirnya saya beraniin untuk bekerja sama dan segala macam. Jadi sebenarnya ukuran kenapa orang istimewa tuh biasanya kalau di musik of course harus musikalitas gitu. Jadi itu yang harus dalam tanda kutip kalau ini pendapat saya ya. Kalau kamu masuk ke dunia industri musik, kamu harus punya rasa musikalitas itu gitu. Dengan segala macam dengan segala macam kepandaian karena di dalam musik tuh ada yang jago bikin lirik, ada yang jago main musik, tapi musikalitasnya istilahnya bakatnya tuh harus punya. Nah, itu bisa gampang kalau detect kalau kita langsung ketemu kerjasama gitu ya. Terus kedua abis itu bagaimana Anda menjalankan karir ini dengan attitude, habit dan segala macam. Jadi menurut saya sih Anmes kita udah kerjasama. Kalau kamu lo nanya Anmes ya kenapa Anmes bisa gue ajak dan gue yang pengen ngajak dia gitu ya karena Anmes masuk unsur-unsur punya rasa musikalitas bagus, musikalitas tuh punya bakat, punya karya, bisa musik tuh ngerti, bukan cuma sekedar jadi pelaku boneka yang nggak ngerti, dia ngerti musik dan attitude dan segala macam tambahan-tambahan itu bikin lebih istimewa lagi. Jadi udah fix Mes. Tadi udah istimewa udah. Mau nangis tadi. Pas dengar istimewa jadi. Keren ya. Itu keren kan? Iya. Tadi udah ketawa-tawa banget listeners ya. Backgroundnya seperti apa, terus cerita lagunya gimana, proses workshopnya gimana. Nah, ke depan juga Om Erwin juga udah ngasih tahu nih ya kan akan jadi album yang berisikan 8 lagu dan sekarang ini masih terkumpul 3 lagu ya Om ya. Baru rilis 3 lagu. Jadi Yura Yunita, Ardhito Pramono dan juga Anmes Kamaleng. Widih. Mes. Gimana Mes perasaan lu Mes? Berat. Ya kan ini kan udah kerilis kan. Pasti pendengar lu juga udah berespon kan. Responnya gimana Mes? Responnya luar biasa, makanya Anmes mau bilang terima kasih ke Om Erwin karena sudah membuat cinta yang luar biasa. Karena sudah membuat pendengarnya Anmes mendengarkan progresi yang istimewa. Luar biasa, istimewa. Sudah jarang sekali terdengar progresi istimewa seperti ini. Jadi semoga nextnya ke depannya. Yang paling lu inget Mes, kan ada respon nih dari pendengar nih. Yang paling lu inget apa? Responnya yang paling Anmes dia nulis apa? Dari keluarganya Anmes. Oke, gimana? Dia bilang pasti bapaknya Anmes bangga karena bisa berkolaborasi sama Om Erwin Gutawa. Karena papanya Anmes musisi dan mengidolakan Om Erwin. Waduh. Sisanya mah udah standar. Sisanya standar ya. Iya. Tapi itu paling penting lah dari keluarga kan. Iya. Apa ya berkesan.
Tapi kayaknya dari hati nih Om. Iya. Kalau dilihat dari ekspresinya kayaknya dari hati nih Om. Istimewa banget. Istimewa banget. Nah, ke depan Om, apakah sudah dibidik Om musisi-musisi yang akan menjadi kolaborator berikutnya? Ada, udah pasti. Udah ya. Kan saya sama Gita tuh udah mulai ini, ada yang ini. Emang terus terang nggak semuanya penyanyi, ada musisi juga. Oke. Jadi ya nanti kita lihat aja nanti urut-urutannya gimana. Iya, saya listeners nggak bisa dibocorin dulu, soalnya kan nggak asik ya Om ya kalau misalnya udah dibocorin. Ya, terus lebih ngebayangin bahkan soalnya juga ngebayangin bahwa pada satu titik nanti insya Allah kalau ada rezekinya, ada rezekinya itu kalau udah recap album kan bisa bikin konser bareng semuanya. Itu seru banget kalau ketemu semua on stage gitu, orkestra saya, ketemu semua orang-orang yang mengisi di album ini. Bisa kebayang nggak tuh listeners? Ya kan konser Erwin Gutawa bersama kolaborator full orkestra. Ya gitu. Jadi emang keren banget. Pengen itu ujungnya pengen itu. Keren banget. Semoga bisa terjadi ya Om. Kita doakan bareng-bareng. Udah mulai diizinin kan? Iya betul. Walaupun orkestra masih berat karena orangnya banyak tapi ya kita lagi berusaha lah. Mudah-mudahan nanti ya itu rezekinya kalau ada. Amin. Akhir tahun kali ya boleh sih. Karena nggak segampang itu juga Mes bikinnya Mes. Nggak segampang itu juga. Semudah itu. Tidak semudah itu juga bikinnya. Tapi aku penasaran deh Om, cara Om kerja sama Gita itu gimana Om? Kan udah banyak lagu nih yang udah ada nih. Terus milih-milihnya tuh gimana sih Om? Kasih gitu. tahu. Iya, sebenarnya gini, Gita sendiri karena dia lahirnya tahun waktu banyak yang nggak ngikutin. Iya. Terutama waktu zaman-zaman di awal-awal karir saya yang tahun 80-an, tahun 90-an. Jadi emang terus terang saya kasih semua daftarnya. Jadi saya inget-inget saya kasih terus dia dengerin. Dia cus tapi masih maksudnya dijadi nominasi sama dia terus kita diskusi karena pilihannya banyak. Kebetulan saya berkarir di musik pernah ada grup jazz Karimata. Pernah bikin album-album kayak Januari Christie yang nge-jazz atau Ruth Sanaya kayak nge-pop atau pernah bikin buat KD dan buat segala macam ada. Pasti Chrisye juga. Sama Chrisye. Jadi pilihannya memang itu bagian dari strategi. Pilihannya yang mana yang enak, tetap musikalitas harus tetap dijunjung sebagai sesuatu yang harus kuat musikalitasnya gitu. Disesuaikan juga dengan zaman sekarang. Betul, habis itu baru nyari kolaboratornya gitu. Jadi emang pengen tetap ini nge-represent nanti bahwa semua orang yang tampil ini adalah kayak cerminan betapa kerennya industri musik Indonesia, betapa istimewanya gitu. Merinding dengernya. Keren. Gitu. Om Erwin, terima kasih banyak untuk semua karya-karya Om Erwin yang luar biasa, yang sangat menginspirasi kita semua pendengar Om Erwin. Terima kasih banyak ya Om. Sehat-sehat selalu ya Om. Sama-sama. Makasih. Si Radio 100% Musik Indonesia.